Halo. Kak, boleh dong cerita sedikit aja kenapa nama Kak Velin Ratu Begal menjadi Ratu Ayu, Kak? Jadi aku mengubah nama aku dari Ratu Begal menjadi Ratu Ayu itu karena ketika aku menggunakan nama Ratu Begal itu terlalu banyak musibah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari aku. Dan bukan hanya sekali ya, tapi sudah terlalu sering dan terlalu banyak kasusnya, sehingga ceritanya aku mengubah nama ini adalah sebagai untuk wujud dari penyelamatan diri aku agar kedepannya aku memiliki kepribadian yang lebih baik lagi dan juga punya kehidupan yang lebih baik lagi. Ngomong-ngomong masalah kasus nih, Kak, bisa nggak Kak ceritain tentang berita Kakak yang viral nih yang kemarin sempat heboh itu, Kak? Oh, biasalah ya, namanya juga kehidupan, pasti ada ujian dan cobaan. Ya, aku anggap ujian yang kemarin adalah wujud dari pembelajaran diri aku agar kedepannya hidup aku jauh lebih baik lagi. Sedikit aja. Sejak kapan Kakak menjadi peramal tarot? Kalau dibilang sejak kapan sih, sebenarnya dari kecil memang sudah diajarin sama nenek aku. Cuman dulu nggak diajarin sih, cuman ngeliat nenek aku aja. Terus ketika aku sudah dewasa, sebenarnya dibilang itu dulu sempat aku deket sama seorang peramal tarot ya, temennya Mama Loren, namanya itu adalah Bunda Endang ya. Bunda Endang ini sudah almarhum dan dulu sempat aku itu meramal tarot sama dia. Nah dari situ sih, terus akhirnya nggak tahu kenapa ya, sebenarnya aku sempat cuekin ya bahwasanya aku pengen memiliki kehidupan yang normal. Tapi ketika masa pandemi COVID-19 ini tidak ada akhirnya, terus dunia entertainment juga sepi dan juga nggak ada kehidupan, aku pikir akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba aku tuh suatu malam bermimpi dikasih tarot sama nenek aku. Tiba-tiba aku pegang tarotnya, sudah ada keinginan pengen apa ya, baca tarot dan pengen mengenal tarot. Nah dari situ aku berusaha mencari-cari bagaimana sih cara memberi tarot, dan ternyata aku dapat dari teman aku yang berada di luar negeri dan dikirimin dari teman aku yang berada di luar negeri tersebut. Akhirnya aku cuman sekedar baca gini doang, ini apa sih gitu kan. Tapi lama kelamaan aku nggak pernah baca kamus, aku tidak pernah baca apa sih, kan ada buku ininya ya, ada buku panduan. Aku tidak pernah baca buku panduannya, tapi aku coba menyatukan hati, pikiran dan intuisi aku dan terkonek kepada gambar yang ada di depan ini, dan juga aku konekin dengan energi aku. Oh ternyata satu kartu ini memiliki berbagai macam makna, dan juga setiap orang itu memiliki maknanya yang berbeda tergantung dari energi yang aku serap dari klien aku tersebut. Dan ketika klien aku itu kenapa-napa, pasti akan tersirat dari satu kartu menuju kartu yang lainnya gitu. Jadi masing-masing orang itu akan memiliki energi yang berbeda, dan juga tentu frekuensi pengertian dari gambarnya juga akan berbeda. Kak, nih Kakak kan tadi jadi peramal tarot ya, atau pembaca kartu tarot Ya. Untuk Indonesia ini 1 tahun kedepannya gimana, Kak? Menurut ramalan tarot Kakak dan harapan Kakak sebagai Ratu Ayu untuk Indonesia ini? Akan ada, untuk Indonesia 1 tahun ke depan akan ada keramaian dalam arti adalah akan ada perebutan kekuasaan ya, dan akan ada keributan,
Namun insya Allah aku akan selalu berdoa kepada Indonesia aku yang tercinta, khususnya agar nanti di mana ada keributan atau ada perselisihan atau akan ada isu-isu terkait dengan agama dan juga isu-isu terkait dengan pertahanan nasional kita, aku akan mendoakan kepada Allah ya, lewat isyarat doa aku, doa malam aku, dan sujud aku di tengah malam, aku selalu mendoakan mudah-mudahan Indonesia kita ini aman, terkendali, dan apalagi sekarang banyak bencana alam yang sudah sudah kita rasakan sendiri juga ya, bahwasanya itu adalah perwujudan dari ketika terjadi sesuatu dengan negara ini pasti akan diwujudkan dengan adanya bencana alam dulu nih, diwarnai dengan bencana alam dulu, baru ketika bencana alam itu adalah wujud dari tanda warning alias peringatan ya. Dan di situ ketika kitanya mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar baik dari diri kita pribadi masing-masing maupun khususnya ke masyarakat Indonesia dan juga kepada Indonesia, insya Allah akan terhindar dari yang namanya malapetaka ataupun bencana alam. Untuk koleksi Ratu Ayu sendiri apa aja tuh Kak? Dan ceritakan di balik koleksi Kakak itu. Koleksi aku nggak mau cerita dan aku nggak mau kasih tahu terlalu banyak. Yang jelas ini ada satu koleksi kesayangan aku, dan emang ini adalah dibilang adalah tongkat ya, tongkat kesayangan aku, tongkat kebesaran aku, dimana tongkat ini sebenarnya semasa aku kecil dulu aku pernah dikasih lewat dari perjalanan spiritual aku. Waktu kecil itu aku pernah tidak sadarkan diri selama 1 minggu ya, dan dalam mimpi tersebut mungkin sudah ada beberapa dari infotainment yang sudah meliput bahwasanya aku pernah dibawa ke Laut Selatan dan aku pernah menduduki tahta aku di Laut Selatan, dan aku diberikan yang namanya tongkat ini. Itu ketika aku masih kecil. Dan ketika dewasa, entah kenapa tiba-tiba ketika aku dalam sujud aku, tengah malam aku sholat dan berzikir, tiba-tiba bunyi suara meledak di atap rumah aku, dan ternyata hadirlah sosok tongkat semasa waktu aku kecil ini. Nah, ini tongkat kesayangan aku yang dibilang Bunda Ratu, ini adalah tongkat putri aku, tongkat kejayaan alias tongkat kalau dibilang ratu kali ya, seperti itu. Kak, untuk tanggapan Ratu Ayu sendiri soal anak kecil yang tenggelam di Sungai Cisanggarung kalau nggak salah 1 bulan yang lalu, itu bagaimana Kak? Tanggapan aku tentang kejadian Royan yang sedang viral ya, yang kemarin-kemarin sempat viral. Artinya begini, tidak ada yang pernah bisa menyangka ataupun mengelak dari takdir Tuhan ya. Hidup mati jodoh rezeki kita itu Allah yang mengatur ya. Adapun kejadian Royan yang sampai akhirnya tidak ketemu saat ini, kita akan bicara yang baik-baiknya saja ya, karena kasihan almarhum itu perlu didoakan juga, bahwasanya itu adalah pelajaran yang paling berharga ya, yang harus kita harus juga kita ingat bahwasanya tidak ada satu kekuatan makhluk apapun yang melebihi kekuatan Allah. Kita sebagai manusia, sebaik-baiknya manusia, maupun kita punya kekuatan sekuat apapun, namun kalau Tuhan bertakdir lain, kita tidak bisa memaksakan. Mau sekuat apapun kita berusaha ya, kalau emang sudah ditakdirkan sama Allah untuk hilang ya hilang, tidak akan pernah bisa kembali ya. Walaupun sebenarnya sudah ada daya upaya aku untuk pada saat itu untuk menyelamatkan korban dan untuk memunculkan korban, namun karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan, sehingga usaha aku untuk mewujudkan si korban untuk bisa ke atas atau muncul ya ke permukaan itu tidak berhasil gitu. Jadi kita tidak bisa namanya menyalahkan manusia ataupun menyalahkan Tuhan. Dalam hal ini satu yang aku angkat dari pelajaran kisah ini bahwasanya adalah ketika Allah berkehendak, tidak ada satupun makhluk yang akan bisa menghalanginya. Kalau untuk itu Kak, soal artis yang kemarin bunuh diri, tanggapan Kakak sendiri gimana? Tentang Novi Amelia, gini ya sayang. Jadi sebenarnya manusia itu diberikan akal, pikiran, hati, dan perasaan ya.
sesulit apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini, jangan sampai kita ini yang namanya punya pikiran untuk bunuh diri. Bunuh diri itu adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menyukai umatnya yang begitu saja menyerah dalam kehidupan, dalam ujiannya ya, dalam arti kita itu semua manusia di dunia ini pasti akan diuji dengan macam-macam ujian masing-masing seseorang itu tergantung dari tingkat keimanan seseorang. Jadi aku saranin buat para values lover khususnya, jangan sampai ya, seberat apapun ujiannya pasti akan ada solusi ataupun ada penyelesaiannya. Jangan sampai kalian langsung berpikiran gelap mata dan akhirnya gelap mata dan juga hilang kendali dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri. Itu perbuatan dosa ya. Oke deh Kak, makasih ya Kak untuk waktunya. Terima kasih.